Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru yang pada kesempatan ini mengikuti PPKMB jurusan Kesehatan Terapan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada sesi ini saya Puji Suryani SKP LKM atau biasanya disebut dengan Bu Puji selaku subkoor akademik jurusan Kesehatan Terapan akan menyampaikan tentang proses administrasi akademik di jurusan Kesehatan Terapan Poltekkes Kemenkes Malang. Pada kesempatan slide pertama ini saya sampaikan tentang kegiatan akademik yang ada di jurusan Kesehatan Terapan Poltekkes Malang, di mana mahasiswa setelah diterima akan melakukan registrasi dan selanjutnya akan mengikuti proses belajar yang dimulai dengan perkuliahan yang akan diselenggarakan nanti mulai tanggal 19 Juli. Ya, kemudian jadwal akan kami sampaikan nanti pada saat proses perkuliahan sebelum berlangsung. Adapun proses pembelajaran ini meliputi perkuliahan teori, praktikum maupun juga praktek yang ada di lapangan. Nah, proses pembelajaran yang dilaksanakan tiap semesternya itu sekitar 16 minggu, di mana ini akan berlangsung dalam 6 semester untuk yang di 3 dan 8 semester untuk yang di 4. Nah, nanti di dalam proses pembelajaran ini tiap-tiap mata kuliah itu dihitungnya dengan menggunakan SKS, meskipun SKS ini adalah tidak SKS murni, tapi adalah SKS yang sudah ditentukan oleh program studi. Berikutnya di dalam kegiatan akademik ini nilai akan didapatkan di akhir semester sehingga nanti akan Anda mendapatkan KHS dan di situ ada indeks prestasi tiap semesternya. Setelah selesai dalam 1 semester, mahasiswa akan melakukan registrasi ulang untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Di dalam kegiatan akademik ini, cuti akademik itu akan diperkenankan apabila mahasiswa tersebut tidak melakukan registrasi dan sudah dipanggil tertulis oleh Kaprodi sebanyak 3 kali dalam interval 1 bulan, tapi tidak ada respon, maka dianggap mengundurkan diri. Atau mahasiswa juga berhenti studi sementara dalam waktu 2 semester secara berturut-turut, di mana pada 2 semester tersebut tidak mengikuti perkuliahan. Kemudian mahasiswa bisa mengundurkan diri apabila mahasiswa tersebut telah melakukan registrasi namun tidak melakukan kegiatan perkuliahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dianggap mengundurkan diri. Berikutnya dalam kegiatan akademik ini dimulai dari nanti akan disampaikan kalender akademik dan juga jadwal. Ini tiap semesternya akan kita kirimkan melalui web yang ada di jurusan maupun juga melalui WA grup ketua kelas. Nah, untuk ketentuan pembelajaran dalam kondisi situasi pandemi seperti ini, maka prioritas yang utama adalah kesehatan dan keselamatan sivitas akademika. Kami mengoptimalkan pembelajaran daring. Untuk pembelajaran tatap muka akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ini pembelajaran yang dilakukan itu adalah mengkombinasikan strategi untuk mendapatkan hasil belajar yang terbaik, di mana proses pembelajaran ini meliputi sinkron, artinya apa? Bahwa mahasiswa akan bertemu dengan pengajar melalui ruang yang ada di Google Meet, ataupun juga untuk mata kuliah yang ada praktikum bisa juga tatap muka secara langsung di laboratorium, tentu saja dengan melakukan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Nah, kemudian pembelajaran juga dilakukan ketika proses pembelajaran tersebut di offline, yaitu misalnya dosen memberikan konten yang ada di dalam Google Classroom maupun juga penugasan baik teori ataupun juga praktik. Untuk alur pembelajaran ini, mahasiswa akan diberikan kalender akademik dan juga jadwal. Selanjutnya, mahasiswa akan mendapatkan akun Google Gmeet ya, akun Gmeet itu nanti akan didapatkan oleh mahasiswa sebelum proses pembelajaran. Nah, setelah itu nanti akan di-save, kemudian mahasiswa akan masuk ke dalam Google Classroom, di mana di dalam Google Classroom itu sudah disiapkan di tiap-tiap mata kuliahnya itu adalah RPS dan juga kontrak pembelajaran. Selanjutnya, sebelum proses pembelajaran lewat
Google Meet ataupun juga tatap muka langsung, mahasiswa akan diberikan konten oleh pengajarnya. Kemudian mahasiswa juga akan diberikan penugasan ataupun juga tugas itu baik teori maupun juga praktek itu adalah melalui Google Classroom. Nah, tujuan pembelajaran daring ini adalah memudahkan mahasiswa menerima materi dimanapun mahasiswa berada, kemudian juga memudahkan mahasiswa untuk membuat tugas dan juga pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Nah, ini media-media yang kita gunakan di dalam proses pembelajaran virtual ini, yaitu dengan menggunakan learning media system, baik itu melalui VLab ataupun juga Google Classroom. Nah, untuk media komunikasi, jadi nanti untuk pertemuan tatap muka bisa dilakukan melalui Google Meet ataupun Zoom. Tapi untuk misalnya menanyakan tugas, itu bisa kemudian melalui WhatsApp ataupun juga Zoom, ataupun Webex, ataupun juga Skype, tergantung dari dosen masing-masing. Nah, ini persiapan pembelajaran daring yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, ya ini mempersiapkan perangkatnya, kemudian juga mengkoneksikan internetnya, dan juga memahami penggunaan media pembelajaran secara daring. Nah, untuk proses perkuliahan virtual ini, mahasiswa akan mendapatkan konten lebih dahulu dari dosen, kemudian dilanjutkan dengan tatap muka terjadwal, ataupun juga bisa melakukan tatap muka secara langsung apabila memang diperlukan untuk proses pembelajaran di laboratorium. Berikutnya, mahasiswa juga mengisi di Google Form, ya, baik itu perkuliahan teori maupun juga praktik, yang ini nanti akan dijelaskan oleh tim dari ADA. Nah, syarat kehadiran ini adalah minimal itu adalah kurang dari 75%. Dan mahasiswa apabila proses pembelajarannya 75 sampai 90% akan mendapatkan penugasan. Jadi yang bisa ditolerir untuk tidak hadir itu adalah 90% dari jumlah kehadiran. Untuk tata tertib perkuliahan ini di virtual sinkron itu mahasiswa harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian mengikuti waktu meetingnya sesuai waktu yang ditentukan. Jadi tidak boleh terlambat ataupun juga mengakhiri pertemuan sebelum waktunya. Kemudian selama proses pembelajaran video harus dinyalakan dan pada saat proses pembelajaran mahasiswa harus menggunakan seragam, dan apabila seragam ini belum didapatkan bisa menggunakan atasan putih dan bagi yang berjilbab menggunakan jilbab berwarna putih. Dan pada waktu proses pembelajaran mahasiswa harus memperhatikan background-nya ya. Jadi misalnya jangan menggunakan background-nya misalnya ada di tempat yang lalu lalang orang ataupun juga mungkin di tempat ramai yang nanti akan mengganggu proses pembelajaran. Nah, ini untuk tata tertib perkuliahan tatap muka di kelas ataupun di laboratorium apabila ini memungkinkan ya. Jadi harus memenuhi protokol kesehatan. Mahasiswa juga mengisi self assessment sebelum memasuki kampus, dan yang untuk memasuki kampus ini mahasiswa jumlahnya dibatasi dan tentu saja menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk tiap-tiap mata kuliah ini disiapkan 2 mahasiswa yang ditunjuk sebagai PJMK-nya, di mana tugas PJMK-nya ini adalah mengingatkan dosen apabila 1 hari sebelum proses pertemuan di Google Meet ataupun di Zoom ataupun juga praktek di lab itu belum memberikan konten. Kemudian juga mengingatkan teman-temannya untuk mengisi absen ya melalui Google Form ini sebelum perkuliahan berakhir. Dan setelah perkuliahan, mahasiswa nanti yang ditunjuk menjadi PJMK itu nanti menginputkan jurnal perkuliahan. Nanti mahasiswa yang ditunjuk sebagai PJMK akan kami berikan tutorialnya secara langsung bagaimana menjadi seorang PJMK, termasuk juga tugas-tugasnya menjadi PJMK. Nah, ini proses penilaian yang ada di dalam perkuliahan ini meliputi UTS, UAS teori ataupun juga nanti tugas ya. Kemudian juga ada UAS praktek dan juga kalau mata kuliah tersebut mata kuliah praktikum akan juga dinilai praktik harian. Nah, ini untuk penilaiannya. Perlu diperhatikan bahwa batas akhir penilaiannya ini adalah nilai minimal 68. Ya, apabila kurang dari 68 maka akan dilakukan remedi. Jadi nilai batas lulusnya itu adalah B. Nah, ini adalah link akun Google Classroom yang nanti bisa Anda
ambil di situ akun Google Class Poltekkes Kemenkes Malang, ya. Dan juga kami sampaikan link SIA apabila nanti mahasiswa melakukan pengisian KRS, melakukan proses pembimbingan akademik, yang nanti link-link ini bisa Anda accept untuk bisa mengikuti proses pembelajaran yang ada di Poltekkes Kemenkes Malang. Sekian dari kegiatan akademik yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.